matawapan inasa kita putar-putar. Ada putar-putar. Tawa pasan itu. Ini juga. Iya. Tawaf itu kan sholat. Makanya 7 kali. Karena di Mekah itu tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid. Makanya sholat sunat tahiyatul masjid kalau di Masjidil Haram itu tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena anggota sujud itu ada 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 kepala. Jadi bukan putar-putar. Ada itu Pak. Tapi itu gak aku subal di kau. Ini penting saya wasiatkan ini. Nggak apa-apa saya pakai campur bahasa Bugis ya. Iya. Angka kali ini saya bicara Ogi. Hah? Ogi menemu pale. Iya. Makanya saya wasiatkan ini. Tadi pertama itu sholat. Jangan tinggalkan. Karena orang yang betul-betul menjaga sholatnya, maka semua kebaikan akan ikut menempel. Macu mana tuh? Iya. Yana sampai jamot insya Allah. Macu itu barakah. Karena itu kuncinya. Maka Nabi tak kunci segala kebaikan. Pas sempajang itu dia nampak cecereng. Pas sempajangnya dia nampak kalasi. Pas sempajangnya dia nampak beliang. Iya. Maka mau garo? Mak kita bicara. Hah? Nggak, begini Pak. Biasa kan kata maka majepi anu pas sempajan nama kalasimo. Majepi anu pas sempajan nama galak mengesak tanah. Pas sempajan nama kalau beli bolana dia kan masih cocok. Begini. Salat itu kan ada namanya as-salati ma'al ghaflah. As-salati ma'al ghaidah. As-salati ma'al hudur. Salat itu bermacam-macam Pak. Ada namanya ghaflah. Mapa mulai kata bere itu bere salat dia itu ke peringerana. Ini orang namo si tahun 5 tahun mas sampaya dia berubah akhlak. Tidak berubah. Nah segaplah. Jadi ia tu sampajange ia ko malampe ibaca na mega palanna. Ia ko makanja igarakanna untuk kesehatan. Ia ko makanja iperingeranna maka akhlaknya akan berubah. Terbedakan ya. Jadi kalau mau pahala banyak kasih panjang bacaan. Karena setiap satu huruf 150 hasanat. Yeah. Tapi ya komelo ki makanja ahlata pakanjaki peringerata. Makanya orang ketika ada rajin sholat tapi ahlaknya tidak berubah. Bukan bacaannya yang salah. Tapi kehusyuannya yang tidak ada. Makanan kebiasa tahu urun tuh Pak Mas Sempajang maka lesih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lesi paganapay sirakango jama puren mabere salam. Saya tidak salahkan. Maka nuleng kapura nak gurui. Saya datang pelan-pelan cerita. Tani Kak Kendro ki pole nasa saya dari Pak. Dari Jawa. Kalau saya bilang mau kemana? Dia bilang saya mau ke Palopo. Saya bilang dulu mondoknya di mana? Dia bilang pernah mondok di Jawa, pernah mondok juga di Makassar katanya. Maka dah Kak Wita kirona mas sempajang melesi-lesi. Agak cepat sholat. Maka memang nasang watung ke pelesi supaya dia naganggu Kak Setan. Kan jatuh lah sana. Nasa napay melo ganggu Kak salah saya ini. Kan gitu. Itu. Ada juga alasannya. Kada kana to lagi. Jadi nasa dia itu lagi kesempatan maganggu pokoknya Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Sabi ako, napay melo ganggu ka. Assalamualaikum. Melo mo ganggu selesai na. Saya ketawa itu. Saya bilang ada juga alasannya ini. Maka Kak Nulay itu na napaki rumah bala matarawi. Iya, ada juga alasannya. Tapi kita kan tetap pakai tumanina. Tapi bagi dia yang memahami tumanina itu bacaannya. Ketika dia ruku, dia baca subhana rabbiyal azim itu sudah tumaninanya. Karena yang wajib rukunya bacaannya itu sunnah. Saya diam aja karena memang ada ulama yang pakai kaidah itu. Jadi kung kata jamu tepat salah Pak.
Maka nama lagi nang kaya anu matahiya malampu meja na din ilo kahan na pasalin ulit to mapat dindo ka na to. Iya, enggak usah. Iya. Enggak usah permasalahan. Kita itu memang perlu memahami. Dan sholat ini kan begitu, Pak. Iya. Saya banyak tuh, Pak. Saya itu enggak berani sekali menyalahkan orang. Biasa kongka tuh tanaimi, maka daka magi nakoro. Saya pernah tanya itu orang yang sholat duhur setelah sholat Jumat. Kan di tarekat halwatiyah itu kan begitu. Maka saya tanya, magi ta sampajaloro na pura ni majuma. Jawabannya simpel aja tuh, Pak. Akan pura nga. Kaya yolo sampaja perintah na sampaja Jumat siba sampaja perlu. Maka da kaya yolo sampaja perlu. Imun rin ni sampaja Jumat. Maka ketika sholat Jumat datang, apakah sholat duhur ini dihilangkan kewajibannya? Dia Nabi semete. Karena tidak ada dalil katanya yang mengatakan sholat Jumat datang itu menghapuskan sholat duhur di hari Jumat. Kemudian yang kedua, kalau dia sholat Jumat wajib menggantikan sholat duhur, berarti sholat Jumat ini wajib mutlak. Nih sampai Jumat wajib deni jama, ya kubosi dia itu na wajib. Yang kedua musafir tidak wajib. Kemudian yang ketiga orang sakit. Nah ya kok sampai jawab di deni jam berarti bukan wajib. Itu cuma sunnah. Walaupun dianggap wajib kemudian dihukumi. Maka daka, wah man jadi masalah. Saya itu kan kadang begitu Pak. Tanyakan kemudian pulang cari dalilnya mana hadis. Oh ternyata ini yang dipakai. Itu juga yang dipakai. Makanya na Jumape manasa nama bahasa Indonesia mi pakai toba. Ma bicara ging pakai toba. Nah ya roduan katoba kan dua rakaat. Kang 4 rakaat itu sholat Jumat. Khutbahnya 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Nah yang kumang katoba kau pakai bicarogi berarti mas sempaja kau mah bicarogi. Maka mutlak tidak sah. Makanya khutbah harus pakai bahasa Arab. Makanya Imam Abu Hanifah itu pakai bahasa Arab. Makanya LDI itu kan pakai bahasa Arab. Coba cari masjid LDI baru masuk sholat Jumat di situ, mak bahasa Arab tuh. Pak biasa ke jamaah aku nasang, woi kok rumah Jumat nasa Pak Ustaz mak bahasa Arab mana? Cidi ba nasa bicarogi na kalaga nasa assalamualaikum bawang. Apa iya mirona paha? Nasa bicarogi nasa assalamualaikum na pak bicarogi. Ya no saya nasa di kau paha. Saya kakak namu itu assalamualaikum ya bahasa Arab tuh. Itu dia bilang. Jadi memang karena dia menganggap. Tapi kalau kita mau salahkan salah juga kan? Kumaka dia namu mak bahasa Arab. Kalau kita ambil khatibnya menghadap ke mana? Maka dia mengeluh timur nih. Nah orang sholat kan mesti menghadap ke barat. Kan begitu. Makanya ulama kita dari dulu itu ada perbedaan pendapat, tidak pernah permasalahkan. Karena kenapa? Al-mukhti'u al-ijtihadu lahu ajrun. Ketika dia salah maka dia dapat 1 pahala. Ketika dia benar dia dapat 2. Tidak usah permasalahkan. Itu yang datang sekarang malah menjadi masalah. Apa alina minasa cocok? Oh, saya salah mana? Orang maulid dia enggak masuk neraka. Orang rajab dia enggak jadi masalah. Oh, semua masalah. Peringatan tahun baru jadi masalah. Kan begitu sekarang. Orang nyalakan dupa dibilangi musyrik. Padahal sunnah. Cuma masalahnya sandroy mak dupa-dupa sehingga sini mak dupa-dupa ya sama di sandro. Panrasa nipu imam. Makanya kau lipu imam baca doang apa tuh dupa kibu. Nyalakan dupa karena harum-haruman itu disukai oleh para malaikat. Aja to si tak ada rumpun na palatui. Wasala masalah memang ni. Iya ko yam itu rumpun na dupa palatui pa aja na dupa tapatu. Sabu memang na sabu kalapa tatuno. Manasa di mega rumpun na. Atau ko tanya sabu kalapa laki motor pixer tapangulo ko kanalapo na napatagas de panno bola ta rumpun na. Ko rumpun na manimelo palatui. Bukan asapnya. Harum-haruman itu yang disukai oleh para malaikat. Ketika kita berdoa, kita mengharapkan aminnya para malaikat. Makanya waktu-waktu mustajab itu kan waktu malaikat. Kegiatan, itu kere. Subuh. Karena 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Kan ketemu. Makanya doa di waktu itu mustajabah. Kan begitu. Kemudian yang kedua kapan? Hari Jumat. Kos Jumat itu. Kenapa hari Jumat? Malaikat rahmat itu masuk bersap-sap ke dalam masjid ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Dia kan masuk ke dalam masjid. Makanya di mana ada malaikat banyak, pasti dia itu leperangi cakaruduk. Ngantuk itu. Karena resonansi sakinah itu dibawa oleh malaikat. Dipastikan itu. Yang kata magampang, maka magampang matinro itu resonansi malaikat.
Makanya kayak biasa magampang himatinro. Nomor sidi ko tumang kalinga ceramah. Puah. Napoy maberesan lang ustaz. Tapos mengalih-alih. Itu karena majelis seperti ini tuh didatangi para malaikat. Majelis zikir. Yang kedua ya kau mata sadeki. Yang kata ni tasbih subhanallah subhanallah. Pokoknya subhanallah. Tak ada nak bawa bilang pilan weh. Tak ada nak sini sih. Kenapa tidur? Karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kapan? Pada saat membaca Al-Quran. Itu karena para malaikat rahmat itu datang. Makanya kadang baru 2 lembar kita baca kemudian langsung ngantuk. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat yang datang berkumpul. Kemudian yang kelima kapan? Di saat sholat Jumat tadi. Kenapa ketika khatib naik di mimbar itu kita mudah sekali tidur? Karena resonansi malaikat rahmat yang masuk ke dalam masjid. Ya metode ko makato baitay na mopi ko batay na par nagalulu na mata na tulo. Ako cakar ngopi karena itu hawa malaikat itu. Di waktu subuh juga begitu. Ya nang kataong mangaji ta ko masigi nasa jo tinro cinampa ele pinapesa dingin itu. Den. Iya. Kemudian kapan? Di bulan Ramadan mudah sekali orang tidur. Kenapa? Karena resonansi malaikat di bulan Ramadan itu. Jadi magampa kok kita nerima malaikat itu magampa Pak. Sebenarnya ulama kita dari dulu itu zikir, magampa teman tinro karena memang malaikat datang itu. Itulah yang disebut dengan Raudatul Jannah, taman-taman surga. Sama dengan acara-acara seperti ini Pak Bu, itu didatangi para malaikat. Itu kuncinya. Makanya kong kabola dia namanya matinro matai, mereka bisa tanahnya tuh. Makanya malaikat itu kenapa bisa ketika dia banyak di dalam rumah itu kita mudah tidur. Makanya saya itu Pak kuncinya begitu aja. Sebenarnya agama itu mudah. Mudah, yang penting jangan dipersulit. Makanya saya itu biasa zikir ya zikir Pak. Nggak usah terlalu banyak kalau tidak mampu. Semampunya dulu. Makanya tadi sholat jangan tinggalkan. Kemudian yang kedua, jangan kurang dari 100 baca istighfar dalam sehari. Karena istighfar itu pasti sampai kepada Allah. Istighfar itu banyak. Astaghfirullahaladzim. Kata astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma semua nabi itu punya istighfar. Ada kemana tuh istighfar Nabi? Nabi Adam ada istighfarnya. Apa ada istighfarnya Nabi Adam? Hah? Tidak ada yang tahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Ibrahim. Ada istighfarnya Nabi Zakaria. Ada istighfarnya Nabi Isa. Cuma karena ada juga istighfarnya untuk Rasulullah. Nabi itu disebut Sayyidul Anbiya. Hari yang dihadiahkan kepada Sayyidul Anbiya juga disebut Sayyidul Ayyam. Itu hari Jumat. Istighfar yang diberikan kepada Sayyidul Anbiya juga disebut Sayyidul Istighfar. Jadi itu istighfar Nabi ta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapla nih. Ditapla ieu. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, hafal ini baik-baik. Tapla ieu. Kalau tidak ada doa yang kita tidak bisa hafal, yang lain usahakan Sayyidul Istighfar hafal. Agana sanabita. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan juga kepada aku. Semua doa yang diturunkan oleh Allah punya kelebihan. Tapi ada satu doa kata Nabi yang diturunkan oleh Allah membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Itu Sayyidul Istighfar. Pak Makri Nabi tak disampaikan oleh Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapa yang membaca sekali saja di malam hari kemudian dia meninggal pada malam itu, aku yang menjadi jaminannya, pasti dia di surgaku. Nigi baca akacica kawan ni namati ya tuan ni maka di Allah Ta'ala ya pejami aku surgaku munro Muhammad. Ia ko nabaca cica kosoy namati ya tosoy ya jamin aku surgaku munro. Itulah kata Nabi. Tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah. Allah menjamin langsung bagi yang membacanya kecuali Sayyidul Istighfar. Makanya tahap lah ya Pak Bu. Mampuncok.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taplah nih. Nanti buka, tanya Ustaz Google. Buka di Google Sayyidul Istighfar. Tulis Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Nanti ambil picture-nya, ambil gambar. Di gambar itu nanti kita ambil, download itu. Ako dia tulay anak tata suruh mo kirang ito. Kaya ako dia sa mga jiyo, okay bahasa Indonesia. Insyaallah. Luar biasa barakahnya itu Pak. Iya na Pak doang nasa Nabi na paturo po ng Allah Ta'ala. Dia nang kanataribalisi. Sampai matanya bengkak kecuali Sayyidul Istighfar. Karena dihadiahkan kepada Sayyidul Anbiya. Kaya waktu na makanya ibaca menjelang waktu subuh. Wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Disitulah waktu yang paling bagus. Sekitar 15 menit sebelum subuh. Tabaca ya. Kemudian yang kedua kapan? Di waktu maghrib. Jadi nalai nanti menjelang subuh. Nambil nanti sampai siang sore. Di sore itu nambil sampai malam. Ya na tu ampai sahara itu paling bagus. Nah sebab onron na malaikat eno. Waktu na malaikat eno. Dan disitulah doa mustajabah. Makan di waktu itu juga mendatangkan keberkahan. Jadi aku meki manre okoki waktu sahara makan. Tanya manrele makan sahara. Makan di waktu sahara disebut makan sahur. Makanya kau makan sahur itu teh 10-5 menit melona tama subuh. Ya nariasa makan sahur. Yo pilih makan sahur tetek 2. Manre tengah benih biasa net. Ternyata makan sahur. Iya. Makanya paling bagus itu 15 menit sebelum subuh. Di situ baru sahur. Maka weh, cedela ada tuh balak-balak ki manre. Ndak usah balak, Pak. Nanti jam 3 makan, ndak usah niatkan sahur. Nah, mau 5 pen melo tandre silahkan. Tapi jangan niat sahur. Nanti menjelang subuh baru kita niat sahur. Apa yang diambil? Ambil kurma 3 biji, air putih 1 gelas, kemudian kita niatkan sahur, makan kurma 3 biji itu kemudian minum. Apa berkahnya? Mengikuti Nabi sahur dengan kurma dan mengambil barakahnya di waktu akhir. Kemudian yang ketiga, kurma juga adalah obat. Nah, jadi aku meki manre tate 2 andre muki, tapi aja tanya kangi sahur andre bawan nih. Nah, makanya saya wasiatkan nanti kalau Ramadan beli kurma. Kurma apa saja, sukari, kurma ajwa, kurma apa saja. Beli kurma, 3 biji ambil, masukkan dalam gelas. Kemudian isi air. 1 gelas itu baru tutup. Kapan dimasukkan? Sesudah sholat maghrib, rendam. Nanti bangun makan sahur, itu yang dijadikan sahur. Makan kurmanya yang 3 itu tadi, kemudian airnya kita minum. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Itu bisa mengobati 40 jenis penyakit dalam. Itu tibun Nabi itu. Biasa mau minum air rendaman kurma? Tidak pernah. Wah, jadi masalah ini. Jadi nanti kalau sudah sahur, ambil lagi 3 kurma. Masukkan ke dalam gelas itu, kemudian isi lagi air, direndam. Nanti buka puasa, itu lagi yang dimakan, kemudian itu yang diminum. Itu obat. Itu kuncinya. Kalau sahur 3 kurma kan cepat. Kalau sahur makan nasi kan lama. Makanya Andre Muki Jolo, saya tuh nanti imsak baru sahur. Karena imsak itu kan masih ada 10 menit. Bukan masuk subuh. Kalau di Saudi mengatakan imsak itu sudah masuk waktu subuh. Kalau di Indonesia ada jadanya 10 menit magay. Nah sabak ni sang ulama Indonesia kada macapain ogi. May tatopi na kimay na Andrena. Kan begitu. Ini yang saya nukan ini. Makanya kalau imsak itu masih boleh makan. Yang tidak boleh itu ketika sudah azan subuh. Tadi siapa nih Pak? Weh, sudah 1 jam lebih nih. Wah. Ini sudah hampir setengah 10 ini Pak. Ini panitia juga settingannya ini tidak ada sambutannya. Langsung saya dikasih ceramah. Makanya saya bingung siapa-siapa yang hadir ini. Nah, kemudian
Tadi istighfar, kemudian yang ketiga solawat. Ajak lalu tersalaya salawat. Saya pernah mendapatkan satu hadis Bukhari Muslim, dan inilah yang dijabarkan oleh para ulama sufi. Ketika Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Coba. Dena suku tepat nasi dia salang narekodena ya seipapujin nalori nabita dibanding dengan yang lainnya. Inilah yang dipahami ulama, dijabarkan ke orang tua kita. Ya kolete bola baru kok abara sanji ko jolo na pamonri bolamu. Siapa tahu engkau lebih mencintai rumahmu dibanding Rasulullah. Maka dahulukan cintamu kepada Nabi dengan barasanji. Mali ko oto baru, aja mu palari jolo, narekode nak barasanji pu imangokoro. Kenapa? Nanti kau lebih mencintai kendaraanmu dibanding Rasulullah. Tapi kalau kau baca barasanji, kau buktikan bahwa kau lebih mendahulukan Rasulullah dibanding dengan kendaraanmu. Pengantin baru juga begitu. Tidak buktinya wanita pemak barasanji. Tahu mata kau tudang ipak barasanji. Kenapa? Karena siapa tahu kau lebih mencintai istrimu dibanding Rasulullah. Dahulukan kau baca barasanji untuk membuktikan bahwa kau lebih cinta kepada Nabi dibanding yang lainnya. Itu caranya ulama memahami hadis itu. Makanya kan begitu. Leti bola baru mak barasanji. Melio to baru mak barasanji. Botimpa baru mak barasanji. Mandrese baru mak barasanji. Melo ilete mak barasanji. Setiap waktu. Kenapa? Dia takut kalau dia lebih cinta kepada benda, lebih cinta kepada harta dibanding Nabi. Itu yang dia pahami, Pak. Datanglah orang yang selalu mengatakan bid'ah, masuk neraka. Nah, ini jadi masalah. Barasanji tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Ya. Silakan yang barasanji, Pak barasanji. Saya itu anak santri di pondok saya itu barasanji. Setiap malam Jumat baca barasanji. Saya kasih tahu anak di pondok itu anak tahfiz. Barasanji kok. Kenapa? Karena ini jadi masalah, Pak. Kalau anak-anak sudah tidak kenal itu. Memang bukan wajib, tapi itu tanda kecintaan kepada Rasulullah. Bahkan, ini yang agak berat ini. Maka dia tahu pandrita pak hakikat. Ia sangil biasa ipapuji loko nabita dibanding yang lainnya. Mesti lebih megai kalimat masu pulukutimum musalawa dibanding dengan kalimat biasa. Ya komega mopi bicara lino munanya salawak muda pemupuji nabita. Pamula ni maraji ko makiro. Kan sudah berat. Makanya ada ulama mengatakan bacalah salawat Nabi 5.000 kali atau 10.000 kali setiap hari. Pasti lebih mega nih ucapan salawatmu dibanding dengan kalam-kalam lain. Sebagai bukti cintamu kepada Rasulullah. Makanya tulis gak baca sih 10 sabu sesok. Dia tulis. Gampang. Kalau mau baca 10.000 gampang, Pak. Baca 1.000 sebelum sholat dan 1.000 sesudah sholat. 5 waktu sholat berarti sudah 10.000. Tanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Agak pelik. Sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril kita baca. Kalau salawat Jibril itu dibaca 1.000, Pak, itu cuma 11 menit. 10 misi di menit itu kok sisa bui baca. Itu sallallahu ala Muhammad. Iya. Berarti hanya 22 menit itu sudah 2.000. Kita sini gare. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Jadi itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi sallallahu ala Muhammad. Iya. Baca aja itu 1.000 kali sebelum sholat. Kau pura nih masam pejas sunat tak baca nih. 10 sih di mana itu? Atau sambil berjalan ke masjid baru dibaca. Nanti selesai sholat, selesai zikir, kemudian sudah sholat sunat, baca lagi 1.000 kali. Ya kau dia tulis 5 sabunah. Si sabu setiap selesai sholat. Itu nak. Ya kau dia mau patulis si sabunah nasi soh. Ya kau dia mau patulis itu si sabu makundu tongang. Nah 200 manitu kau purek masam pejas subuh 200 kau lori 200 kau serai 200 kau mangaribi 200 kau isi kasih sabun. Ya kau dia mau patulis si ratu tona. Iya, tasapar bani batu makalakin robot tu nih baca sisa 100. Tapi saya dapat ilmu dari pimpinan pondok pesantren di Jawa itu.
Dia minta karena saya dirikan pondok, itu diminta. Saya mengatakan, Pak Kiai mohon berikan amalan supaya bisa, bagaimana bisa supaya pondok itu bisa diberi rezeki berkesinambungan. Yang kedua, itu dimudahkan karena lahan tidak ada. Apa dia pesankan? Cidi mina podanga. Saya mendirikan pondok sebesar ini lebih 30 hektar itu hanya modal salawat Jibril. Kita aja nak kasih tahu. 30 nih hektar nasa peluangnya pondok Pak Ustaz. Salawat Jibril mi modalan. Tanah pertama saya katanya di sini hanya 15 are. Setelah itu salawat Jibril itulah menyebabkan tanah di sekitar ini diwakafkan orang. Saya minta amalannya bagaimana caranya. Nah podang nggak? Magampang Pak. Sisep busyesok. Salawat Jibril. Tapi tidak dipakai berdoa. Iba coba misi sebu. Nanti malam Jumat sholat sunnah hajat. Kemudian baca 1000. Baru berdoa khusus. Itu pesannya. Dan ternyata Pak alhamdulillah berkahnya luar biasa. Agar na podang nggak? Kalau ada sesuatu yang dibangun dan tidak bisa terbangun. Nak baca ini. Yang kedua, kung kagaga melu membalu na cia tarala, baca itu. Ang kagaga melu murusut na cia selesai, bacakan itu. Tapi jangan berdoa kecuali di malam Jumat. Kumpul 1 pekan, nanti di malam Jumat berdoa. Kung kagaga tau meta balu na cia tarala itu tapakengi. Namo janda ko cia laku ya tu suruh baca. Iya. Dito nami ka janda ko. Itu penting saya wasiatkan Pak. Dan ternyata berkahnya itu luar biasa. Makanya saya yakin betul itu dengan salawat Jibril. Tapi 1000. Itu dibaca dulu mukadimahnya, pembukanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napai baca itu sallallahu ala Muhammad. Itu bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Kenapa fi'il madhi? Nasabak de panajaji itu bukas sarak na nabita ni salawat kimi maloko malaikat. Makanya salawat Nur Muhammad disebut juga salawat Jibril. Gitu. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jadi sempajang, istighfar, salawat, 2 pi. Aga yang keempat, pas sedekah. Aja lalu tamasiki. Namo magarajit tamasempajak ko masiki tulikiru baginda tanmitai. Kemudian dia gasing ngaran atau masiki itu. Iya. Ya ko mo basa ite namo to siki pujitoy. Tapi ya ko masiki ite namo to siki cacatoy. Iya, desi sa gasing ngaran na. Iya, pa kami to toki kiriga la temorako kala bocakong. Maka dito kago ko. Ulawan nagang kasiku napa 2 rupiah sumbangan na. Gara-gara